sini karena output dari apapun konteks yang namanya pelajaran tertinggi itu adalah pengalaman gitu. Nah mudah-mudahan keilmuan yang kita dapatkan dalam setiap pengajian tuh bukan mengendap hanya jadi knowledge, tapi outputnya adalah menjadi pengalaman. Karena pengetahuan tanpa pengalaman nggak akan merubah kualitas hidup gitu. Makanya ngaji berulang-ulang tuh belum tentu oke sih gitu ya. Belum tentu, ya kadang-kadang maaf ya, pengajian tuh identik sama solehah gitu misalnya ya, misal. Tapi solehah itu tidak terletak pada pengajian sih gitu. Solehah itu terletak pada selesai ngaji ada perubahan perilaku, karena di sini juga saya bukan mau ngasih wejangan ya ibu-ibu. Saya selalu mengulang-ulang bahwa nggak ada orang berubah karena sering dikasih wejangan, tuh nggak ada. Dia atau mereka berubah karena dikasih contoh gitu. Jadi saya rasa penting banget untuk nggak terlalu semangat ngasih wejangan, karena wejangan tuh tidak merubah apa-apa sih sebenarnya gitu. Nah jadi pagi hari ini seperti biasa kita belajar bareng, kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati, dan sengaja saya nggak pakai topik gitu ya, karena kita kalibrasi dari pelajaran-pelajaran yang lama tuh sampai mana gitu, dari pelajaran-pelajaran yang udah tuh yang tidak mengertinya yang mana. By the way, catatan yang kemarin-kemarin dibaca-baca ibu-ibu? Wah diam gini nih ya. Nyatat di buku yang mana aja lupa ya. Ya, ibu-ibu kalau nggak ngebaca nggak apa-apa, setiap pengajian jawabannya sama sih gitu-gitu juga ya. Nah, setiap saya nanya dibaca nggak ditonton nggak juga sih gitu. Dikumpulin mulu jadi playlist gitu ya. Jadi koleksi tapi nggak ditonton, tapi nggak apa-apa sih ya. Ya udah sih gitu. Oke, pagi hari ini kita selamat datang, silakan. Ini agak ke depan kali ya. Iya, di hari ini rame banget. Seru. Oke, aman. Oke, ada question kah, ibu-ibu? Ada pertanyaan kah dari semua apa yang kita bahas, atau sedang apa yang mau dibahas atau apa? Karena balik lagi ya, kita gini, kadang topik atau tema tuh tidak mewakilkan apa yang lagi pengen diketahui gitu misalnya. Nah jadi kan di kajian anggur kita kan udah log 10.000 lah Bu ya. Sip ya, udah kita bisa flowing gitu, nggak harus lagi pakai silabus gitu ya, nggak harus lagi pakai ini. Saya rasa kita open to discuss, karena hal yang terpenting adalah kita berdialektika untuk berdiskusi gitu. Mangga, ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada ibu pertanyaan? Tadi hampir waktunya mau habis Bu ya. Kalau habis waktunya udahan kita. Pakai ini Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Abu, ini saya baru pertama kali ikut pengajian dengan Mas Abu ya. Ya. Jadi saya tidak melihat pengajian-pengajian sebelumnya dari Mas Abu apa. Jadi kalau misalnya pertanyaannya waktu itu udah dibaca apa belum, itu saya nggak baca. Iya, oke. Jadi saya cuman ada ketertarikan dengan diskusi dengan teman. Jadi teman itu kita ngobrol soal harta dan waris. Dan ternyata itu kan rumit ya. Di Islam ya kita tahu misalnya ada hak anak perempuan, anak laki-laki, kemudian ini itu kita pernah diberitahu. Tapi saya baru pertama mendengar mengenai harta anak laki-laki itu ada hak untuk ibunya. Nah itu yang saya nggak ngerti, saya baru dengar. Kalau misalnya memang iya, saya nggak tahu juga karena saya nggak punya anak laki-laki. Saya juga paling memberitahu kepada suami saya, jangan lupa bahwa itu ada hak untuk ibunya, dan itu namanya hak kan wajib ya. Nah itu gimana Mas Abu, Bapak betul apa enggak? Oke. Ini pertanyaan pertamanya berat banget ya. Ya oke sih. Ada lagi? Ada lagi? Monggo, Mbak Rin. Kang, ada yang menarik dari satu webinar parenting yang saya ikuti. Ya. Dari sekian banyaknya poin-poin, ada satu poin yang tidak bisa saya tanyakan secara detail di situ, yaitu critical thinking, terutama untuk hal-hal spiritual. Oke. Nah, itu kan kita lihat sekarang anak-anak sekarang ya, milenial, Gen Z, sampai yang sekarang tuh apa sih yang kecil-kecil tuh sekarang? Alpha. Itu juga sudah sangat kritis pertanyaan-pertanyaan tentang agama, dan kita tahulah banyak hal yang terjadi ya sebelakangan ini gitu. Ada yang juga anak-anak yang sudah dengan beraninya mengatakan
gue apatis, gue nggak percaya Tuhan dan lain sebagainya. Boleh tolong dielaborate Kang? Ya. Terima kasih. Jawabannya nggak apa-apa juga sih, gitu ya. kan yang nggak percaya kemana lagi? Satu lagi, ada yang mau ditanyakan? 3 pertanyaan. Ini menarik sih. Ayo, monggo. Ada? Bayana? Ada Ibu? Aman? Oke. Ibu-ibu di tengah-tengah nanti ada sesuatu yang kira-kira kurang ngerti, kurang apa, langsung kasih tahu ya. Jangan mukanya pura-pura ngerti tapi nggak paham, jangan ya. Nah, soalnya kalau sananya paham, oke, ya gimana? Gimana ya? Nah gitu, itu sering banget sih gitu. Pokoknya kita pelan-pelan ya, karena mau bahas ini penting banget gitu. Oke, saya selalu mau disclaimer-nya begini ya, Ibu dan Bapak. Kalau kita bicara tentang namanya Islam, kita pemanasan dulu boleh ya? Oke? Oke, ibu-ibu? Ibu-ibu lemes banget sih, oke nggak ini? Oke. Oh iya, habis ini kita ketemu Pope ya. Oke, saya mau disclaimer dulu dan saya mau ngasih wawasan dulu sedikit supaya nanti menjawab pertanyaan ibu, pertanyaan siapapun ini kita lebih luas pemahamannya gitu ya. Oke. Karena ini pengajian kita bicara dalam tradisi Islam gitu ya. Jadi saya akan bicara dalam tradisi Islam. Ibu-ibu pernah dengar, bukan pernah lagi ya, kita tahu ada yang namanya Islam, betul Bu? Kalau saya bilang Islam, ting yang di kepala ibu-ibu, ting pertama kali apa? Hah? Begitu dengar Islam, ting itu apa? Agama, sholat lah, haji, Ka'bah gitu ya. Ketika ibu bicara tentang agama, sholat, haji dan lain-lain, ibu-ibu lagi bicara Islam atau lagi bicara identitas Islam? Nah, pertanyaan saya kita bicara tentang Islam. Ya, nanti supaya pertanyaannya enak, supaya nanti kita luas ngelihatnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang paling agak sulit di dalam kehidupan ini memang membedakan mana diri dan mana identitas. Mana apa Bu? Dan, oke, saya kasih contoh. Kalau kita bicara masalah identitas, identitas ini adalah storage dari semua pride diri kita. Betul nggak? Makanya kalau orang malu mau ditaruh di mana muka saya, betul nggak? Berarti sisi identitas ini akan selalu dilindungi nggak? Saya kasih contoh sederhana ya. Ibu-ibu kalau di sosial media, ibu-ibu pakai nama asli sama pakai nama samaran, lebih enak untuk ngekomen orang lain pakai yang mana? Ya, bagus sih jujur ya jawabannya bagus. Jadi kita nanti ngerti kenapa di sosial media banyak banget orang yang menggunakan nama samaran. Kenapa? Karena dia mau melakukan yang namanya keep identitas. Karena yang namanya identitas itu biasanya dijaga, biasanya jadi sebuah, ya pokoknya dibagus-bagusin aja. Makanya rata-rata orang ibadah sekarang tuh gak ikhlas-ikhlas banget sih. Kenapa? Umroh yuk, kenapa? Di komplek kita yang belum umroh cuman kita gak enak gitu, gak malu gitu. Jadi umroh gitu. Sholat sih ke masjid, kenapa? Tekanan sosial gitu. Pakai kerudung, tekanan sosial. Ngapa-ngapain, tekanan sosial. Betul gak? Sehingga jangan-jangan kita ini sibuk beragama dalam urusan yang namanya identitas. Sampai sini oke? Jadi udah bisa bedain belum antara diri dan identitas? Udah bisa bedain? Ada diriku dan ada identitasku. Contoh, ini mungkin nggak terjadi di ibu-ibu, di anak-anaknya kali ya. Ibu pernah ngelihat nggak anaknya lagi main game? Kan kalau main game dia lagi ngejalanin avatar, betul? Begitu dia terhimpit, mati dah gua. Padahal yang mati yang di gamenya, betul nggak? Betul nggak? Berarti dia kebingungan mana diri dan mana identitas. Karena dia merasa bahwa dirinya adalah avatar yang ada di gamenya. Maka yang di gamenya mati, sayanya ikut mati. Jadi nanti kita ngerti bahwa hidup ini permainan gitu. Dan ketika kita nggak ngerti pembedaan antara diri dan identitas, sama seperti anak-anak ibu dan ibu-ibu di sini, ketika main game, yang dijalanin di avatar itu dirasa adalah diriku gitu. Sampai sini oke? Oke? Paham? Paham?
Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu ini dirinya yang Islam atau identitasnya yang Islam? Ya, betul nggak? Betul nggak? Makanya maaf ya, Tuhan tuh identitas nggak dilihat sih gitu. Identitas tuh merek gitu. Maka ketika agama sekarang jadi institusi, aku merasa aku Islam, padahal jangan-jangan aku adalah orang yang identitasnya Islam. Sampai sini oke? Sip ya? Maka saya bagi dua dulu. Kalau gitu Bu, maaf ya, kalau kita bicara dalam konteks ini. Kita ini orang atau manusia? Hah? Ya, ini jawaban paling aman ciptaannya. Atau gini deh, yang disuruh puasa tuh orang apa manusia? Nah, mulai ini kalau pokoknya gini ya ibu-ibu ya, kalau saya nanya langsung jawab pasti asbun aja udah ya. Kan Quran tuh bilang, ya ayyuhalladzina amanu. Nah. Ini nggak kayak kelihatan pengajian sebulan 2 kali ya, kayaknya. Hai orang-orang yang beriman, betul nggak? Diwajibkan atas kamu Jadi yang disuruh puasa siapa? Orang. Betul. Gimana Bu? Manusianya? Nah justru itu yang saya tanya. Ibu-ibu ini orang apa manusia? Orang. Tadi manusia, sekarang orang. Ini mau jawab tapi nggak ngerti bedanya ya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Bu di sini nggak ada benar salah nggak apa-apa ya. Karena jawaban ibu-ibu itu menentukan kualitas dirinya aja sih sebenarnya ya. Nah, itu aja. Sip. Nah, kalau kita nanya siapapun yang lagi datang, misalnya ada teman baru di sini, ibu-ibu akan nanya yang mana? Bu, orang mana atau Bu, manusia mana? Yang mana? Orang. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, yang ibu-ibu tanya itu tentang orangnya, berarti mohon maaf, kalau orang urusannya ke diri atau ke identitas? Ya, ulangi lagi ya. Ya, memang kita udah 2 bulan nggak ngaji ya. Ya, motoriknya crash gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu jangan ngerasa gimana-gimana, nggak apa-apa. Di tempat pengajian lain juga gini nggak apa-apa, udah sana. Gini loh, sekarang balik ya, kita pakai perspektif Islam. Ibu maaf ya, saya muter dulu ke sini ya. Nanti soalnya kalau langsung ngomong waris, puyeng gitu. Nah, kayak waris tuh wah penting banget untuk kita ngerti gitu. Karena kalau nanti kita nggak ngerti dua hal ini, nanti kita ribut dalam konteks yang namanya persepsi gitu. Ya, karena hari ini kita akan bahas esensinya. Ulang ya, ibu-ibu maaf ya, pernah dengar nggak kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Pernah dengar nggak? Nah, apa sih maksudnya? Semua berasal dari Dia dan akan kembali ke Dia. Simpel gitu aja dulu ya. Oke, sekarang saya tanya. Pertanyaan, kalau ibu ketemu orang baru nanya, ibu asli mana? Jawabnya apa? Orang Jawa. Betul nggak? Saya orang Bandung. Pertanyaan, yang datang dari Bandung, Jakarta, Makassar, Palembang, itu bagian apanya? Identitas. Ini orang. Makanya nggak ada manusia Islam, nggak ada, yang ada orang Islam. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti si diri inilah yang disebut namanya manusia. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu duluan jadi manusia, duluan jadi orang? Manusia. Karena kenapa? Semua lahir ditempelin yang namanya identitas. Maka maksud saya Bu, maaf ya, saya jadi orang Islam itu setelah lahir ibu saya ngasih gitu. Saya milih juga enggak. Betul nggak? Maksud saya ketika kita sekarang beragama secara identitas, hati-hati jangan sampai beragama tapi menghilangkan kemanusiaan gitu maksudnya.
Sekarang bisa ribut gak orang beda agama jadi berantem? Kenapa? Karena keorangannya tuh tinggi banget gitu kira-kira. Nah jadi kalau gitu, maaf nih, yang udah pasti-pasti kita ini secara Islam, apa? Identitas. Ini yang bisa dibuktikan. Karena kalau saya nanya, ibu-ibu Islam? Pasti jawaban iya. Buktinya apa? KTP. KTP namanya identitas. Contoh. Bu, kalau saya hari ini agamanya A, Islam lah ya misalnya. Jangan saya nggak enak ya bahasanya, ini yang lain aja ya, ntar panjang ceritanya. Si Jack namanya. Si Jack itu dari Hindu. Terus dia begitu ngelihat asik ajarannya Islam, dia langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Login. Ya kan lagi musim login ya. Nah, kira-kira detik dia bersyahadat udah jadi Islam belum? Hah? Detik dia bersyahadat udah Islam belum? Nah, sekarang saya tanya, Hindunya masih ada nggak? Sip. Jangan-jangan sekarang tuh yang mu'alaf basa-basi beda identitas tapi dirinya nggak bertumbuh gitu loh. Betul nggak? Bu maaf ya, semua tergantung orangnya, bukan agamanya. Karena kalau orangnya emang jahat, masuk Islam, udah tahu nanti di Islam ada ajaran-ajaran jihad, boleh ngebunuh agama lain, dia akan makin beringas untuk membunuh orang lain, betul nggak? Sip ya. Jadi kata kuncinya tidak terletak pada identitas, tapi terletak pada diri. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi yang penting diri atau identitas? Dua-duanya kan kita lagi hidup. Dua-duanya harus ada. Eksisten kan? Karena ibu kalau nggak ada identitas, saya nggak ada identitas, gimana ceritanya? Hei manusia susah. Tapi maksud saya kita bicara dulu dalam konteks esensi yang disebut nanti namanya Islam. Jadi kalau gitu, kalau di Quran ada kata-kata inna dina indallahil Islam, yang diridhoi adalah Islam. Kira-kira ini lagi ngomongin identitas atau lagi ngomongin diri? Hah? Dengerin pertanyaannya, dengerin. Di Quran itu ada kata-kata Islam itu yang diridhoi. Oke? Sekarang saya tanya, Quran pedoman untuk orang Islam bukan? Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan ya. Bu maaf ya, once kita nggak ngerti ini, chaosnya panjang aja. Karena ini basic design thinking kita untuk beragama adanya di sini nih. Once kita nggak ngerti ini, selesai aja. Kita akan selama-lamanya menutupi atau kita akan selama-lamanya melekat kepada identitas dan udah pasti hidupnya nggak akan tenang, damai, bahagia, udah gitu aja. Karena ketenangan tidak terletak pada identitas. Dan selama ini orang menyangka bahwa identitas membawa kebahagiaan gitu. Padahal yang membawa kebahagiaan bukan identitasmu tetapi dirimu. Karena dia pengennya keluar terus gitu. Pengennya digenggam terus gitu kira-kira. Semakin melekat kepada identitas, udah pasti semakin melupakan diri gitu. Dan sorry to say, once identitas yang dikasih makan terus, identitas itu namanya drama Bu. Diri itu namanya hidup. Maka ada hidup dan drama hidup. Ibu-ibu tiap hari kasih drama hidup, hidupnya penuh drama aja. Kenapa? Karena yang dikasih makan adalah identitasnya terus gitu. Tapi lupa bahwa esensial hidupnya adalah pada diri. Sampai sini oke? Kalau identitas itu skin, diri itu soul. Jadi kalau ibu-ibu skincare mulu nggak ada soul care, chaos juga sih gitu. Iya. Jadi yang penting skincare apa soul care? Dua-duanya. Wah ini belum sarapan ini, bener gawat nih. Bu ini kita masih pemanasan ya, belum mulai loh. Ini belum event starting belum. Tapi sampai sini oke dulu nggak? Udah ya, coba dikunyah dulu. Nah,
Islam secara definisi kalau kita mengacu kepada surat 4 ayat 125, Islam itu artinya total surrender. Berserah, bukan diri, total. Berserah diri atau berserah orang. Nah, berarti urusannya kemana? Ke diri. Bukan ke Jadi maksud saya maaf ya, bisa nggak orang yang KTP-nya Islam tapi nggak berserah diri, bisa nggak? Bisa. Jadi good point-nya tidak terletak pada identitasmu, tetapi terletak kepada kemanusiaan dirimu gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Jadi sekarang saya balik nih. Bisa nggak KTP-nya nggak Islam, tapi Islami banget? Nah udah gitu sih. So nggak usah judgement lah. Ya, once kita judge ngelihat dari identitas, kita nggak pernah tahu isinya ini apa. Karena pada dasarnya kita semua tanpa identitas, kita adalah manusia. Berarti sekarang saya tanya, kalau kita semua manusia, setiap manusia sejajar nggak di hadapan Allah? Nah gitu. Nah kenapa saya bridging dulu ini ke waris? Karena nanti ibu-ibu perlu tahu bahwa Arab zaman itu besar dengan budaya patriarki, perempuan tuh nggak dianggap manusia gitu loh Bu. Sorry itu saya ini. Meskipun sampai abad 18 juga begitu sih, ya sekarang membaik lah ya. Makanya kenapa perempuan di dalam konteks ini selalu di bawah dari laki-laki gitu. Perempuan tuh selalu di quote and quote gak ada harganya gitu. Makanya kenapa Quran selalu mengatakan hai laki-laki dan perempuan, hai laki-laki dan perempuan. Untuk ngingetin bahwa perempuan juga manusia loh gitu kira-kira. Makanya di hukum waris kenapa perempuan jatahnya lebih rendah dari laki-laki, betul gak? Karena memang kebiasaannya begini. Tapi dalam sudut pandang esensi, kira-kira mau laki-laki ataupun perempuan tanpa yang namanya identitas, sejajar nggak kira-kira? Nah gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi pemimpin rumah tangga laki-laki atau perempuan? Nah. Ya. Suaminya. Kalau yang nggak punya suami? Iya. Intinya mau ngomong gitu aja kan ya? Ya nggak apa-apa sih. Mau promo kan ya? Nggak apa-apa Bu. Iya. Iya. Nanti ya. Kalau ada ya. Iya. 15 menit lagi ke situ, tenang. 15 minutes ya. Ini kita ngomongin pondasinya dulu gitu. Karena kalau pondasinya oke, kita ngomongin apa jadi enak. Ya, karena tadi bicara tentang hukum. Hukum adalah proses penyelesaian level paling rendah. Kalau udah nggak selesaiin dalam bentuk wisdom, maka hukum yang berlaku gitu. Sip ya, nanti kita ngerti ke situ. Tapi sampai sini oke dulu, Bu? Paham ya? Nah, itulah kenapa saya balik dulu, kenapa kita perlu critical thinking dalam ini semua gitu. Karena rata-rata lebih dari 95% urusan agama itu dogmatis gitu. Pokoknya katanya selesai. Padahal, maaf ya ibu-ibu ya, kenapa Quran, let's say, berapa? Surat 12 ayat 2 misalnya, surat 10 ayat 100 gitu misalnya, surat 2, 2, 6, 9, banyak banget kata-kata, gunakanlah akal. Pertanyaannya gimana mau menggunakan akal orang ngerjain sesuatu nggak tahu pengetahuannya? Ayo, orang tua kan sekarang sibuknya, udah sholat belum? Udah, tapi nggak pernah ngasih tahu sholat itu apa. Betul nggak? Udah sholat belum? Tapi nggak pernah nanya, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Nggak ditanya tuh. Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Nggak peduli itu. Yang penting kamu melakukan gerak seperti ini, seperti orang-orang melakukan, disitulah kamu sudah melakukan yang namanya Islam.
Padahal kata kuncinya tidak terletak pada identitas. Bu, kalau kita lagi ketemu misalnya di mall, di mana saya lagi gini, Allah, lagi apa saya? Ya, ini kan bukan sholatnya kan, gerakan sholat, betul nggak? Ya bisa jadi kalau nggak ngerti, sekarang tuh agak beda tipis antara orang sholat sama senam gitu loh, Bu. Ini orang lagi sholat apa lagi senam ya, gitu. Loh, saya mau nanya dulu, nih ya supaya mendisklaimer statement Mas Asihnya. Sekarang saya mau nanya, maaf ya, sholat itu tujuannya apa sih? Apalagi jawabannya rata-rata, sholat adalah membuat saya menuju kepada surga. Kejauhan lah. Bukan, sholat itu inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul nggak? Berarti kalau udah sholat keji dan munkar at least turun nggak? Sekarang saya tanya. Ya harusnya. Betul nggak? Makanya silakan. Masuk dulu. Mangga Ibu. Agak ke depan aja kali ya, itu dingin kayaknya di situ. Di depan boleh Bu, tapi di depan banyak ditanya sih. Dan siap ditanya. Oke lanjut ya. Oke, Ibu mau pindah dulu ke depan nggak supaya nyaman? Sok coba dinyamainin dulu duduknya, supaya fokusnya lebih enak. Nah, mangga. Tuh seru banget hari ini, rame. Oke. Ulang ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya. Nah. Ibu-ibu saya mau nanya, diri ini kaitannya sama sadar nggak? Iya dong. Lawan kata sadar apa? Nah, identitas itu bikin mabuk. Ada nggak orang nggak pengen kehilangan identitasnya? Udah nggak menjawab, udah nggak menjabat, post power syndrome lagi. Ada begitu nggak? Jangan banyak kayak enak, ada aja ya, ada. Berarti ini bisa membuat dalam konteks mabuk. Oke? Nah, sekarang saya tanya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat kenapa penting sadar? Karena sadar inilah yang akan merubah yang namanya akhlak. Betul? Kalau nggak sadar, nggak mungkin akhlaknya berubah. Maka kalau kita bicara dalam konteks ini saya kasih contoh dikit aja dulu ya, maaf ya. Ngejelekin orang, ngegosipin orang keji nggak? Keji. Jadi kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, sadar apa mabuk? Berarti senam kan, bener nggak? Ini sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip. Berarti dia hanya melakukan olahraga, dia hanya melakukan identitas, dia hanya melakukan individual konteks orang, tapi tidak menjadikan diri kemanusiaan, kesadarannya untuk bangkit gitu. Betul nggak Bu? Oke nggak? Sekarang saya tanya, sholat itu aktivitas fisik atau mental? Nah mulai lagi nih, mulai. Loh kan inti dari sholat itu kan khusyuk, betul nggak? Iya, berarti bukan hanya identitas tetapi juga diri. Makanya Bu maaf ya, ibu-ibu mau rajin sholat 5 waktu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat makin dermawan nggak gitu. Abis sholat bisa kontrol emosi nggak gitu. Abis sholat bisa maafin orang nggak gitu. Ini abis sholat tetap pelit. Sok saya mau nanya, ada nggak rajin sholat, rajin umroh tapi pelit, ada nggak? Jangan banyak nggak enak, ada. Berarti dia sibuk di urusan identitas. Ya. Berarti diri itu adalah kesadaran. Kan esensi hidup kita kan sang kesadaran, betul nggak Bu? Iya. Ya makanya sholat itu nanti dibagi layer. Ada yang 5 waktu secara syariat, ada yang setiap saat secara hakikat gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Nah kenapa saya bridgingnya ke sini dulu?
Supaya nanti kita ngerti dalam konteks Islam itu gimana sih gitu. Sampai sini paham ibu-ibu? Duh, pahamnya ragu-ragu ya. Paham ya? Dapat ya? Oke, nah. Saya mau pinjam dari statementnya Imam Ghazali. Jadi kita pinjam Imam Ghazali aja yang udah jelas-jelas nih. Imam Ghazali itu membagi dalam 3 grade. Yang pertama, itu disebut yang namanya fikih. Atau yang disebut hukum. Jadi kalau kita ngomongin Islam, Islam ini luas banget nih, Bu. Oke? Bagian terkecil dari Islam itu namanya fikih. Ini cuma 0,1%. Oke? Makanya dalam perspektif tasawuf ini sering disebut syariat. Itu cuma 0,1%. Maka begitu Imam Ghazali ada di level ini dia mikir, kok nggak berkembang ya? Kenapa? Di level ini rata-rata nggak ada akalnya nggak dipakai. Pokoknya, katanya. Dan ini cocok untuk level-level TK, SD, SMP, mau dikit-dikit lah. Meskipun generasi alfa sekarang di level ininya nggak bisa kelamaan. Ibu-ibu kalau nanti punya anak atau punya cucu udah nggak bisa ngomong, nah kamu sholat ya, atau cucu kamu sholat ya. Kenapa? Kalau nggak nanti kamu masuk neraka. Pertanyaan simpel, emang neraka di mana? Gitu pasti jawabannya. Betul nggak? Beda sama zamannya ibu-ibu beda. Saya tuh pertengahan antara kolonial aja nggak apa-apa ya. Antara kolonial, milenial sama boomers, alpha, Z dan seterusnya gitu. Sampai sini oke? Bu, kita jujur-jujuran, kita dikasih pengetahuan agama lebih banyak doktrinnya nggak? Diajak mikir nggak? Enggak. Dongeng. Udah gitu percaya lagi. Ya, jangan kita tuh Bu ngajak-ngajak ya. Kok kita? Oke nggak sampai sini? Sip ya? Berarti kita adalah satu korban dari figur otoritas yang tanpa menggunakan critical thinking untuk masuk ke dalam sebuah yang namanya belief system. Once sudah jadi belief system, finish. Udah aja. Pokoknya keyakinanku gini. Iya ya udah aja. Makanya maaf ya, sekarang tuh orang lebih senang didongengin daripada diajak mikir gitu loh, Bu. Makanya saya amazed banget yang datang hari ini banyak, berarti banyak yang mau mikir gitu. Alhamdulillah. Kan sekarang kemana-mana didongengin, nanti begini, nanti kebayang nggak lagi bobo didongengin makin bobo nggak? Ininya makin nggak jalan nih. Pokoknya katanya ngejudge. Ibu-ibu maaf ya, tipikal orang yang critical thinkingnya nggak terlalu oke, pasti salah satu hobinya adalah menilai. Udah pasti gitu aja. Udah pasti aja. Ngejudge mulu. Berantem mulu. Ada botol nggak ya? Ibu tahu lah botol. Nah ini ya. Nah ini. Ini kan penuh ya Bu ya. Kalau saya minum dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini alasan biar minum aja sih. Good bridging ya. Nah ini biar contohnya cepat. Ini pokoknya analoginya sederhana aja. Kalau tadi saya pencet dan sekarang saya pencet, beda nggak Bu? Kalau sekarang pencet jadi gimana coba? Ya, berisik nggak? Nah, berarti orang yang kosong pasti berisik, udah gitu aja Bu. Ya. Nah, tong kosong, nyaring bunyi. Maka keberisikan itu untuk menutup pengetahuannya, udah pasti aja. Maka outputnya adalah ketika kita berbicara dalam konteks critical thinking, sorry ya, maaf nih. Berarti beda nggak? Kalau sekarang kita ngomongin hukum Islam, itu skup paling kecil. Ini nanti di sini ngomongin apa? Halal, haram. Dan hukum itu hanya less than 10% di Quran. Tapi bukan berarti nggak penting, bukan. Tapi porsinya cuma 0,1%. Tapi menariknya, porsi paling kecil ributnya 90%. Udah gitu aja. Kuenya kecil tapi diberantemin.
Contoh. Nih, saya mau nanya. Pernah nggak dengar headline news gini? Dalam Islam, musik itu haram. Pernah dengar nggak? Oh, semangat banget ya. Betul nggak? Kira-kira kalau ibu-ibu udah mulai paham ini, si tagline dalam Islam musik itu haram, kira-kira tepat atau kurang tepat? Apa yang membuat tidak tepatnya? Dengerin dulu. Islam, part paling kecilnya namanya fikih atau hukum. Di dalamnya ada halal dan haram. Clear? Sekarang kalau ada orang ngomong, dalam Islam musik itu haram. Kira-kira ini kalau headline ini tepatnya kira-kira? Enggak. Apa yang bikin nggak tepat coba? Bukan, kurang spesifik. Yang lebih spesifik kalau mau beneran oke, beritanya gini, dalam fikih Islam musik itu haram, baru top. Sampai sini oke? Paham sampai sini? Berarti sekarang saya tanya, kalau ngomongin hukum benar, salah, baik, buruk hukum, inilah nanti yang disebut dualitas. Partnya kecil atau besar? Kecil atau kecil banget? Itulah kenapa Imam Ghazali, silakan. Itulah kenapa Imam Ghazali pindah ke tengah, Bu. Tidak hanya berbicara dalam konteks yang namanya hukum Islam, tapi dia berbicara tentang filsafat Islam. Mulai pakai akal di sini. Baru di sini ada yang namanya why. Oke? Baru di sini ada critical thinking nih. Dan ini sekitar ya 9% lah gitu. Dan yang menarik lagi, saya cepat aja ini kalau ngomongin ini kita bisa satu sesi sendiri. Yang menarik lagi, nggak lama dia pindah ke ujung yang paling kanan. Aku tidak menemukan yang aku cari. Kebenaran mutlak nggak ada di sini. Kenapa? Ini tidak berbicara dalam wilayah metafisik. Makanya Ghazali endingnya masuk ke tasawuf gitu kira-kira. Inilah 99%-nya di sini. Di sini udah berbicara tentang rasa. Di sini udah berbicara tentang sesuatu yang sudah dialami. Saya kasih contoh, Bu, maaf ya. Ibu-ibu beli mangga, ibu mau nyari kulitnya atau nyari buahnya? Hah? Nyari buahnya dong, masa nyari kulitnya ya, betul nggak? Tapi kalau kita mau makan buahnya, kulitnya harus dikupas dulu nggak? Itulah syariat namanya kulit. Kupasnya boleh gini nggak? Boleh gini nggak? Boleh digini-gini nggak? Itulah torikoh caranya. Oke, nah, kita nanti ke situ. Tenang. Sekarang saya tanya, untuk menikmati buah, ibu harus ngupas dulu pelan-pelan atau bisa kupas, icip, bisa nggak? Bisa. That's your choice. Gitu, Bu. Tapi maksud saya, masa sih TK udah enggak, SD udah enggak, SMP udah enggak, pengajian sebulan 2 kali, urusannya fikih mulu gitu loh. Padahal masih luas kalau kita berbicara dalam konteks ini, ada sesuatu yang jauh lebih esensial, inilah yang disebut hakikatnya gitu. Sampai sini oke? Clear? Sip? Sekarang yang paling kelihatan di antara 3 ini yang mana? Fikih. Makanya gini berantem. Kunut nggak kunut ribut. Betul nggak? Padahal inti esensinya bukan masalah digerakannya. Makanya di 2267 Quran bilang, masing-masing orang, masing-masing umat ada syariat tertentu, udah nggak usah berantem lah gitu. Sip? Oke? Aduh jadi diam gini, ibu-ibu oke nggak ini? Nggak relevan kalau di level ini. Tapi di sini relevan, Bu. Makanya ibu-ibu maaf ya, semakin kita ke kanan, ada satu poin skill yang penting untuk kita naikin. Satu, namanya bijaksana. Karena kalau orang bijaksana, dia pasti memahami, oh ya udah. Kenapa?
Masa anak TK dikasih kalkulus? Ya puyeng lah. Betul nggak? Makanya kalau saya lagi ngobrol sama anak TK, ya udah pakai bahasa anak TK. Ibu-ibu kan bukan anak TK, betul nggak? Kita bicara dengan bahasa yang dewasa. Apa itu dewasa? Setidaknya ada critical thinking. Karena kalau masih anak-anak, berarti konteksnya masih terkotak dengan yang namanya sempit pemikirannya gitu. Maksudnya? Ya, satu ya, saya selalu mengulang-ulang bahwa Bu, hidup itu nggak ada harus. Ya nggak ada harus dong. Aku harus, kamu harus, nggak ada. Karena begitu harus pasti nyari ideal. Betul nggak? Dan tidak ada hidup yang ideal tuh nggak ada. Karena kenapa? Semua berjalan dinamis. Nah jadi pertanyaannya, ini harus ngerti ini dulu sampai tamat kah? Harus ke sini? That's your choice. Tapi jangan lupa ada leveling di antara semuanya, satu leveling di atas, satu leveling di atas. Itulah kenapa inti dari hidup adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi mending belajar aja daripada menilai, gitulah maksud saya. Sampai sini oke? Dan nggak bisa ngeklaim, aku tuh udah di hakikat banget ya, sorry ya, ini di level, ya nggak bijaksana namanya. Paham ya? Sip ya? Jadi mau levelnya di sini, your choice. Karena masing-masing kita pasti punya kurikulum yang beda-beda gitu. Kan ingat gak Bu, pernah kita bahas satu poin. Bu, dalam konteks hidup, manusia itu semua hanya jadi murid, betul gak? Iya, gurunya siapa? Allah. Kan kita murid-murid nih. Gurunya yang paling tahu penilaian siapa? Allah. Ya udah aja lah, sesama murid dilarang mengisi rapat temannya, udah gitu aja. Bener gak ini? Iya, dia tuh ya kayaknya gimana orang levelnya di situ. Oke? Jadi Bu ini mau ngomongin waris, disclaimer-nya panjang banget nih ya, tapi oke ya. Karena kalau nggak ngerti ini dulu nanti crash. Nah jadi saya mau balik, kita mau ngomongin di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3. Saya selalu pakai analogi, ini kelas 2 tambah 2 sama dengan 4, ini akar 16 sama dengan 4, ini log 10.000 sama dengan 4. Semuanya 4, tapi nggak semuanya ngerti gitu loh Bu. Kebayang nggak Bu? Kalau ada orang cuma tahu bahwa gue bisa 4 hanya 2 tambah 2. Ketika ada orang ngomong, log 10.000 sama dengan 4, kafir gitu misalnya. Misal. Padahal log 10.000 4 juga nggak kira-kira? Berarti orang yang sering mengkafirkan orang lain intinya cuma satu, mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Kurang piknik, nggak pernah ke anggur gitu kira-kira ya. Oke Bu, nah jadi saya mau jawab sederhana aja gini. Inti dari semuanya kalau kita bicara di level paling ujung, kuncinya adalah, nanti Ibu bisa buka di surat 4, 11, 12, 13, 14 itu ngomongin tentang waris. Tapi kunci dari semuanya adalah takwa. Apa itu takwa? Semuanya win-win solution dengan penuh welas asih dan semuanya konteksnya adalah memiliki kesetaraan yang semuanya tidak ada yang dikecewakan. Selesai. As simple as that. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Jadi kalau udah di level hakikat udah gak ada lagi, ibu maaf ya, kita tahu kata adil itu bukan 50-50, betul gak? Enggak dong. Adil lah, kenapa? 50-50? Belum tentu, kenapa? Karena mungkin anak gini, ibu-ibu kalau ngasih jajan anaknya misalnya TK, SMA, S1, kan gak semuanya sama, betul gak? Iya. Nanti yang TK, ibu gak adil kok kakak dikasih 1 juta, aku dikasih 50.000. Alah, masih TK juga gitu. Betul gak? Maka kata kuncinya adalah adil dan bijaksana, kuncinya di mana? Itulah esensi dari yang namanya takwa. Cuman maaf ya, yang di level ini emang cuman 1% sih, nggak banyak. Maka kalau yang di level 1% berarti yang bijaksana banyak atau dikit? Dikit, maka turun ke sini nanti ngeberesinnya. Makanya kalau nggak selesai dalam sebuah yang namanya musyawarah mufakat, baru hukum bermain. Berarti hukum level paling bawah kan kira-kira? Jadi kalau ininya nggak dilakukan dulu langsung ke sini, ya nggak apa-apa juga sih.
Tapi secara pemahaman dan esensi, maaf ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau gimana, semuanya selaras atau semuanya nggak ada bedanya di mata Allah gitu. Ya. Tadi meneruskan tadi pertanyaan Mbak Linda, berarti kita sebagai umat Islam boleh nggak untuk menjalankan bagaimana kalau waris itu tidak seperti hukum Islam? Ini kan boleh sebetulnya. Nah sekarang ada yang misalkan kita udah oke, boleh, tapi pasangan kita nggak bisa mam di hukum Islam itu begini anak perempuan. Gimana cara menyikapinya kita memberikan jawaban pengertian Iya. kepada pasangan? Bijaksana. Berarti kan perlu ada diskusi nggak? Perlu ada komunikasi nggak? Nah dicarilah win-win solutionnya gitu. Dan hampir 99% emang nggak senada sih Bu. Pasti. Kan ingat ya rumusnya. Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Udah gitu aja. Kalau istrinya ngerti, suaminya nggak ngerti. Udah gitu. Itu mah udah pastilah. Kenapa? Karena dua-duanya saling memberikan yang namanya pelajaran. Kan kita udah bahas itu ya. Jadi kalau dilanjutin jadi ceramah nikah sih ya udah ya cukup ya. Kayak mau pada nikah aja ya. Nah anyway. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa kata kuncinya adalah bijaksana. Bu kalau yang 1% ini yang ngerti berarti mayoritas ngerti atau nggak ngerti? Makanya di dalam kelas kalau 10 orang 9 gila 1 waras. Yang gila yang mana? Yang waras. Tapi enaknya jadi orang waras bisa pura-pura gila. Orang gila nggak bisa pura-pura waras. Jadi kalau ibu-ibu lagi waras ngelihat orang gila, udah aja. Ikut gila gitu. Dalam tanda petik ya. Paham gitu. Karena kata kuncinya adalah memahami. Karena beda konflik, beda konsep, beda persepsi, itu udah pasti terjadi gitu. Oke? Nah, straight to the point lagi. Sok dibuka dulu Qur'annya. 51 ayat 19 silakan. Ya. 67. 2267 itu bicara tentang setiap orang punya syariatnya yang beda-beda, Bu. Yes. Surat 51 Az-Zariyat ayat 19. Ada? Dan pada harta benda mereka, lanjut. Nah, ini pertanyaan Ibu tadi. Di antara hak apapun konteksnya, kata kuncinya, yang dititipkan ke kita pasti ada hak untuk siapapun itu gitu. Berarti kita ini sebetulnya penting untuk jadi distribution channel kasih sayangnya Allah nggak kira-kira? Iya. Maka di sini nanti terjadi hukum terima kasih. Ibu kalau nerima sesuatu suka ngomong terima kasih nggak? Ngomong aja atau dikerjain? Iya kalau saya nerima jangan lupa dikasih. Karena ini bukan saya semua yang punya gitu loh. Maka terjadi hukum perputaran. Once terjadi hukum perputaran berarti kita akan stabil nggak dalam si kedinamisan. Maka orang nerima terus nggak pernah ngasih, stres pasti. Kenapa? Nggak ada yang dirilis kok gitu. Makanya jangan lupa Bu, sumber keribetan hidup dalam konteks apapun stres, depresi, anxiety, satu aja. Jadi orang pelit, udah ribet aja. Kenapa dia pelit? Karena dia merasa memiliki. Dia lupa bahwa ada ketika terima dan kasih, 5119 bilang, di antara harta-hartamu ada hak fakir miskin yang minta dan yang tidak meminta. Jadi kalau tadi ibu bilang, di harta saya ada hak ibu saya nggak? Ada. Ada hak fakir miskin juga nggak? Ada. Intinya tidak spesifik, mungkin nanti kita bisa lebih spesifik sih. Tapi kata kuncinya ingat, segala sesuatu yang kita terima jangan lupa untuk dikasih. Dan anyway, ibu-ibu ingat nggak waktu kita bahas, kita datang ke sini sebagai tamu nggak? Iya, kalau sebagai tamu punya hak memiliki nggak? Enggak. Ibu datang ke rumah Bu Ami jadi tamu nggak? Ya awas ini kursi jangan dibawa pulang ya. Karena saking memilikinya tinggi banget, ngerasa ini punya saya, bawa pulang aja jangan. Ini mah punya tuan rumah, betul nggak? Tuan rumah semesta raya namanya Allah gitu.
Kita tamunya. Berarti pertanyaan saya, kita punya hak memiliki nggak secara esensi? Enggak. Terus orang tiap hari ngomong, aku kehilangan. Kehilangan apa orang gak pernah memiliki? Betul nggak? Oke? Oke? Paham ya? Bisa ngerti ya? Oke, jadi saya mau balik lagi nih. Kembali ya, satu. Once kita berbicara dalam konteks apa, ini jangan jadi berantem tapi ya. Kenapa? Jangan mentang-mentang, oh aku udah ngerti ini di hakikat nih, ngelihat, aduh kamu tuh syariat banget. Nah, enggak gitu, enggak. Makanya yang jadi, kalau dalam bahasa filsafat itu ada namanya perennial, Bu. Perennial itu sesuatu yang gak pernah selesai. Ribut mulu orang sekarang, aku di kelas hakikat, kamu di kelas syariat. Ya udah, ini kita beda. Enggak bisa gitu. Kenapa? Karena tiga-tiganya itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain, nggak bisa. Sekarang kan ributnya gini, kalau udah di hakikat, oh udahlah nggak usah bersyariat, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak mungkin tidak bersyariat, itu nggak mungkin. Cuman mungkin nanti caranya beda, udah gitu aja. Berarti sekarang sama yang beda kan nggak usah sensi, betul nggak? Caranya dia, caranya mereka gitu. Kan saya sering kasih analogi pakai olahraga, Bu. Tujuan olahraga mau sehat, betul nggak? Boleh berenang nggak? Boleh lari? Tujuannya apa? Selesai. Masa perenang mengkafirkan pelari? Benar nggak? Kafir salah. Yang benar tuh lari gitu. Kan nggak gitu. Oke? Sip? Paham ya? Jadi sebisa mungkin dari 3 dulu nih. Nah, kalau 3 nggak mempan, baru hukum yang keluar. Hukum juga nanti menurut. Ribet juga. Nanti apa? Intisari parameter indikatornya apa? Ini nyari hukum yang untungnya paling gede buat saya yang mana gitu loh, Bu. Ujung-ujungnya jadi berantemnya kan di situ mulu. Makanya kenapa kalau ngomongin waris, Quran ngomong sebelum kamu meninggal, kamu bikin wasiat biar clear. Iya. Makanya berwasiat itu penting. Oh, ibu-ibu wasiat, jangan aduh ini wasiat jangan ciri-ciri mau mati. Ya mati mah pasti ya. Ibu-ibu dengar mati takut atau happy? Wah, ini kalau masih takut bahaya sih ya. Sesuatu yang pasti ditakutin kan aneh ya. Oke. Paham ya? Paham ya? Nah, Bu, sekarang kita baca ya supaya kita asik banget ngertinya. 51 dari 15 sampai 23-nya. Ini keren banget statementnya. 51, 15 sampai 23-nya. Ibu, punten Bu, ada ya pakai ini Bu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Tahan. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang takwa. Nih ya, lanjut dulu ke sini. Ibu-ibu orang yang takwa tadi orang yang mana? 51, 15 sampai 23. Orang yang takwa orang yang mana tadi? Bijaksana. Clear? Orang yang bijaksana pasti dia suasananya seperti surga, mengalir aja sih gitu. Sekarang saya tanya, ini lagi ngomongin nanti atau sekarang? Sekarang lah. Sekarang. Maka ketika orang yang takwa, orang yang bijaksana, dia nggak akan banyak chaos gitu. Lawan kata bijaksana adalah penuh dengan ego. Ego itu dilambangkan panas, makanya dilambangkan dengan nar. Nar itu artinya api. Jadi ibu-ibu dicek aja sehari-hari banyak bijaksananya, banyak apinya, udah gitu aja. Kalau banyak apinya berarti ego lagi bermain nggak? Lagi dalam kondisi apa dia? Neraka. Kalau lagi happy, lagi bijaksana, lagi kondisi mengalir nggak? Lagi dalam kondisi apa dia? Surga. Surga tidak berbicara tempat letak geografis, tetapi sikap ketika jiwa kita lagi ada di mana gitu kira-kira. Jadi surga bisa sekarang dong Pak ya, tergantung dari sikap kita terhadap apa yang terjadi ini. Iya dong. Ya meskipun ada ngomong nanti ya udah aja sih. Kan nggak tahu ya. Habis gitu ada orang yang ngejanjiin yang bukan punya dia lagi. Nanti dijanjikan surga, kayak punya lu aja kan gitu ya. Yang ngomongnya aja belum pernah gitu misalnya. Misal. Tapi concern di sini yang mau digarisbawahi adalah kalau kamu bijaksana, itu pilihan yang paling tepat. Kenapa? Itu yang akan membawa ketenangan dalam hidup. Karena maaf ya Bu ya, let's say, ini ngomongin waris tuh berantemnya gede-gedean Bu. Akhirnya memang duitnya banyak dapat, tapi hidupnya nggak tenang juga sih gitu. Misalnya. Kenapa uang warisan itu selalu panas gitu?
Ya karena yang gilanya banyak Bu. Betul nggak? Yang warasnya nggak banyak gitu. Itu aja. Karena nanti kita ngerti bahwa salah satu yang paling melekat apapun konteksnya adalah harta. Gitu. Sip ya, ibu-ibu ingat ya, uang nggak dibawa mati. Karena memang untuk hidup gitu aja udah selesai. Concernnya bukan berarti tidak meremehkan, bukan. Tetapi jangan melekat gitu kira-kira. Sip ya, lanjut Bu. Ini oke, takwa oke? Berarti ibu kalau lagi santai, rileks, damai, lagi ada di mana? Kalau ibu lagi marah-marah, lagi benci, bete, julid, lagi ada di mana? Kira-kira ibu lebih sering di mana? Ya, dijawabnya masing-masing aja ya. Nanti ada yang bilang gini, waduh, aku tuh takut masuk neraka, padahal tiap hari dia julid mulu. Udah di neraka kok takut masuk neraka? Tiap hari di neraka gitu. Tapi ibu-ibu kalau mau latihan ke neraka nggak apa-apa, dari sekarang juga boleh. Kan itu semua pilih. Lanjut Bu. Oke. Ibu tahu siksa kubur nggak? Apaan tuh? Tahu siksa kubur nggak? Enggak. Sekarang saya tanya. Maaf ya. Maaf nih. Semua mindset siksa kubur pasti ukuran pikirannya pasti ke tanah kusir aja. Iya. Disiksa di dalam tanah kusir gitu kira-kira. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya. Once ada kata-kata tersiksa dalam kubur, ibu-ibu jangan lupa ya, kita ini hidup punya yang namanya manas. Apa Bu? Mana? Manas itu pikiran, perasaan, emosi. Iya. Oke? Di dalam konteks pikiran, perasaan, emosi, tersimpanlah dalam sebuah memori. Kita ini cuma a bunch of memory kok. Sip? Maka dalam hidup nggak pernah ada yang kelewat, semua di-record dalam memori. Terkubur di dalam memori. Contoh, ibu-ibu detik ini lagi ada masalah nggak hidupnya? Detik ini? Enggak kan, nggak dipikirin. Iya, jadi nggak ada masalah. Masalah ada kalau dipikirin. Ibu kalau nggak mikirin kan hilang masalahnya, betul nggak? Sip. Berarti semuanya urusannya permainan memori. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Oke. Setiap satu memori pasti ada emotional experience. Iya. Emotional attach. Oke? Nah yang paling gampang contoh ini saya selalu ngulang-ulang, jangan bosan ya, kita ngomongin reuni. Sok ibu-ibu kalau reuni SMA, sifat SMA datang lagi tuh. Iya. Betul nggak? Benar. Iya, saya pernah diundang waktu reuni SMA, ini umur berapa ya? Kayak anak-anak SMA, oh iya dia lagi merecall memori SMA sehingga terjadi saat ini. Iya. Habis gitu ketemu mantan misalnya, misal. Seringnya begitu sih. Dan ada bad emotion di situ. Jadi bebet. Memori lama yang kesel, bete bisa terjadi hari ini nggak? Bisa. Berarti kalau ibu-ibu banyak kesel terhadap sesuatu yang udah terjadi 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, memori masa lalu membuat aku sedih, kesel hari ini, itulah aku tersiksa dalam kuburan memoriku, gitu loh. Jadi siksa kubur nggak usah nunggu di tanah kusir, Bu. Bu, saya mau nanya, maaf ya. Pernah nggak ibu stres, depresi, anxiety gara-gara sesuatu yang udah, ini ya 5 tahun lalu. Pernah gitu nggak? Iya. Ya udah ibu berarti tersiksa di dalam kubur, itu namanya. Berarti nggak boleh di-recall dong itu ya. Bukan nggak boleh sih, bukan nggak boleh. Bukan. Nah makanya semua memori bad emotion ini kenapa penting untuk di letting go namanya. Once nggak di letting go, waduh hidupnya tuh ribet sama 5 tahun lalu, dulu terus hidupnya. Kan Bu maaf ya, yang membuat kita menderita tuh cuma ada 2, past sama future, selesai. Berarti yang di sisa kubur dicambuk, gitu-gitu kayak gitu tuh nggak ada tuh. Bukan nggak ada Bu, nggak tahu, saya juga belum pernah. Nggak tahu Bu, belum pernah masalahnya. Dicambuk, dipasang, di lidah, digunting apa, nggak tahu Bu. Ya. Saya emang ada yang ke kuburan ngeliat teropongan, enggak ya, nggak tahu. Ya mau ada mau enggak ya udah sih ya gitu. Tapi maksud saya, nah inilah penting yang namanya critical thinking. Bu maaf ya, kerasa nggak agama sekarang marketernya pakai fairness terus, kerasa nggak? Iya ditakut-takutin. Terus kalau marketing Islam nakut-nakutin terus, jadi nggak laku atuh Islamnya, betul nggak? Iya,
jadi nggak asik gitu. Kenapa? Karena lupa bahwa ada transformasi dari sini ke sini dan ke sini gitu. Bu, saya mau nanya, kenapa zaman ibu-ibu nggak terlalu kritis? Kenapa coba? Ditakut-takutin udah nggak berani. Iya pasti. Bukan, apalagi? Bukan. Belum banyak alur informasi. Iya. Sekarang informasinya bukan belum ada lagi, overload. Ibu mau nyari apa aja di Google ada. Habis itu ditipu lagi sama Google. Karena sekarang zamannya algoritma. Ibu pencet panci, ditawarin panci terus, udah gitu aja. Jadi internet membuat kita luas atau membuat kita sempit? Sempit banget. Sok, di sini saya mau nanya, siapa yang pernah nge-Google buka sampai halaman 4? Ada nggak? Nggak ada. Halaman 1 oke, halaman 3 ada nggak? Nge-search bawah, page 2. Page 2 pun jarang banget. Iya. Dan halaman 1 itu semuanya algoritma yang udah diatur, gitu kira-kira. Berarti nanti kita ngomongin ground, wah jadi panjang, udah kesini lagi ya. Sampai sini oke? Ibu ya? Clear ya? Jadi ibu kalau di sini dilakukan dulu, kalau deadlock baru ke sini Bu. Nah, kalau udah di level di sini, sifat yang takwa apa? Bijaksana. Memahami yang 9 gila gitu aja Bu. Karena nanti kalau nggak bijaksana dua-duanya berantem terus gitu. Gitu kira-kira. Nah, sebelum bijaksana, bijak sini dulu memang. Oh iya, karena self love itu penting banget loh. Karena banyak orang hari ini yang baik sama orang lain, tapi sama dirinya nggak baik gitu loh Bu. Not self love gitu. Aku hidup demi anak, kok demi anak sih? Aneh banget ya. Terus emang dirinya jadi nggak boleh bahagia gitu misalnya. Bagaimana membahagiakan orang lain kalau kitanya tidak bahagia gitu. Nggak jadi cerai karena anak misalnya. Nggak salah juga sih. Cuman belum tentu lebih baik. Ingat loh ya, divorce is a new hope juga bisa loh. Karena cerai bukan berhenti saling menyakiti, cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti gitu. Ada yang harus saya. Tapi jangan, oh kalau gitu cerai aja, jangan gitu juga, jangan. Maksud saya, kata kuncinya tidak pada itunya gitu. Sip ya? Oke? Bentar, Ibu oke ya? Sip ya? Saya ke critical thinking dulu baru ke Ibu sebentar ya, dikit lagi aja. Nah. Ini lanjut nih. Tadi oke ya? Jadi kenapa ada inilah itulah karena ada gradasi gitu. Dan ibu-ibu maaf ya, Quran tuh di surat 84 ayat 19 tuh ada kalimat gini, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Structuring kesadaran kita nggak ada yang sama. Di 84 ayat 19 itu ada kata-kata tobakon di situ kalimat terakhirnya. Artinya apa? Levelingnya ini nggak akan ada yang sama gitu kira-kira. Tergantung dari kesadaran. Sip? Siap. Oke? Oke. Berarti sekarang saya tanya, kalau kita mau menghadapi era di mana overload information, udah nggak bisa sekarang. Bu maaf ya, anak, ibu kalau punya anak, ibu ngasih tahu, anaknya nge-googling dulu. Si ibu ngaco nih ngomongnya, di-googling dulu loh sekarang. Habis itu googlingnya halaman pertama lagi. Nanti kita harus ngerti itu gitu. Supaya kita tidak terjebak oleh algoritma si yang namanya internet gitu. Anyway, belum sekarang ada chat GPT ya. Sekarang ada orang stres curhat sama chat GPT, tapi bagus loh jawabannya. Gitu. Nah artinya maaf ya, once kita stuck di level 1 di 2 tambah 2, pasti chaos aja. Pasti chaos aja. Karena sekarang kita bisa masuk ke level ini, kita bisa masuk ke level ini. Maka menuju Tuhan jalannya banyak banget Bu. Lewat fikih bisa. Lewat tasawuf bisa. Lewat Vedanta bisa. Lewat sains bisa. Bu sekarang saya nanya, jalan mendekati kepada Tuhan ilmu agama atau ilmu biologi? Ih dengerin dulu pertanyaannya. Kalau orang mau kenal sama Tuhan, belajar agama atau belajar biologi? Semua jawaban rata-rata agama, betul nggak? Seakan-akan ketika belajar biologi, dia nggak sadar bahwa biologi itu kan kehidupan. Berarti melalui jalur biologi orang bisa nemuin Tuhan nggak? Iya. Melalui matematik? Iya. Nah sekarang mindsetnya kalau kamu mau dekat sama Tuhan, belajarlah agama.
Maka kasihan guru matematik, Bu. Yang dikasih sedekah, guru agama biasanya. Guru matematik enggak gitu, kasihan juga sih. Guru ikro gitu. Ikro mulu, gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Oke? Makanya Kang Abu nggak mau dibilang guru agama kan? Kenapa? Nggak mau dibilang guru agama. Bukan, kan saya mah bukan guru juga, bukan. Kan kita mah sahabat, teman. Bu, maaf ya, maaf. Nabi Muhammad tuh nggak pernah menggunakan terminologi guru murid loh. Makanya dia sama siapapun ngomong sahabat. Betul nggak? Berarti kalau sahabat Nabi Muhammad juga belajar terus nggak? Iya. Makanya esensialnya adalah kita semua adalah teman bertumbuh, udah selesai. Nggak ada guru, nggak ada murid, kita semua sahabat, selesai. Makanya kata kuncinya belajar bersama gitu kira-kira. Sip ya? Jadi critical thinking penting nggak? Jadi ibu udah nggak bisa dengan pokok, udah nggak bisa bu. Satu hal yang penting di sini adalah reasoning. Why? Dan ya maaf ya, baby boomers itu why-nya tuh jarang aja. Habitsnya nggak ada why-nya gitu. Makanya figur otoritas tuh jadi sesuatu banget gitu. Sip ya, Bu ya. Penting critical thinking? Penting ya? Ngomong-ngomong ibu-ibu sering pakai akal nggak? Hah? Gini, ibu-ibu sering banyak mikir nggak? Mau ngelakuin sesuatu mikir dulu nggak? Enggak, kebanyakan kebiasaan. Sok direnungin. Mana yang lebih sering ya? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ya udah jelas lah, udah ya. Jempol dulu baru. Berarti kalau action dulu baru mikir, berarti kita lagi dikuasai oleh ego. Berarti melakukannya bukan sengaja tanpa niat gitu. Semuanya hanya apa? Habits. Makanya kalau habitsnya nggak dirubah Bu, maaf ya, nggak akan ada perubahan hidup juga sih. Makanya kajian ini sebenarnya ya 1/4 jalan gitu. Ini nutrisi knowledge, habis gitu knowledge-nya dipakai, rubahlah habits. Karena perbaikan itu nggak ada di pengajian, nggak ada Bu. Ini kita cuman berbagi awas ya. Kita hari ini bahas sabar misalnya, pulang ngerasa aku udah jadi orang sabar. Belum Bu, belum. Kenapa? Karena kalau mau jadi orang sabar perlu ketemu orang nyebelin gitu kira-kira. Udah tiap hari. Nah, dan orang nyebelinnya pasti ada di rumah sih, udah gitu aja. Sip ya? Oke ya? Ibu silakan. Baik. Ini belum beres, dikit lagi ya, dikit lagi. Coba beresin dulu. Saya ulang dari 15 Iya, boleh. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Oke. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang apa Bu? Nah, jadi frameworknya ke situ tuh, lanjut. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nggak banyak bobo gitu kira-kira. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Terus? Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ini yang keren habis ini nih, lanjut. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yang apa? Yakin. Berarti yakin ada pengalaman nggak? Iya, awas loh, yakin tapi belief system bukan itu poinnya. Mengalami langsung. Lanjut. Dan juga pada dirimu sendiri. Dan juga pada dirimu Sendiri. lanjut. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak apa? Memperhatikan. Berarti jarang memperhatikan nggak kita? Iya, karena yang dilakukan adalah ini strong word-nya ada di sini. Lanjut Bu, terakhir. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Terus? Maka demi Tuhan langit dan bumi. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. That's it, itu yang menarik nanti. Mantap ya. Makanya pikiranmu akan menciptakan realitas. Realita. Dikit-dikit, udah gitu aja. Pernah dengar nggak? Ucapan adalah doa, pernah dengar nggak? Benar. Maka itu nanti akan termanifestasi. Pasti. Jadi mikir dulu bener ya Pak ya. Benar. Makanya disuruh jeda.
Tradisi Islam latihan sehari 5 kali jeda gitu loh Bu. Nggak kompulsif gitu. Kita tuh rata-rata ya maaf ya, ini kan based on research juga sih. Mengambil keputusan itu pinjam opini orang lain gitu loh Bu. Kata dia, kata dia, kata dia. Jarang banget kita melakukan yang benar-benar kepengennya kita gitu. Pilihannya kita. Gitu. Bahkan identitas kita aja pinjam dari orang lain. Ih kamu jelek ya sekarang misalnya. Oh kepikiran tuh, aduh aku jelek ya sekarang. Gitu. Padahal yang diomongin jelek apa? Identitas. Diri nggak pernah bisa dijelekin. Kang Abu, Ya. tadi jedanya sholat 5 kali ya. Berarti insya Allah next meeting mesti bahas sholat dong. Karena perlu nih buat ngejeda. Kan Ya. kebanyakan kita kan otomatis ya. Ya, Action tuh karena habit. saya mau nanya. Ibu-ibu sholat itu gara-gara harus atau gara-gara perlu? Yang mana coba jawab? Oh yang benar coba dengerin dulu, jeda dulu. Harus pan Islam cenah. Iya. Pokoknya kalau jawabannya masih Kebanyakan harus, udah gitu. pasti. Tipikal orang yang sholatnya harus tipikalnya gini, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya udah. Udahlah, fix. Ya itu yang harus pasti. Kenapa? Karena hanya menggugurkan kewajiban. Next kita bahas sholat. Anyway di 3 fakir kita udah 20 episode bahas sholat sih. Anyway. Tapi nanti kita detailin. Oke ya? Iya. Sip ya? Ibu oke Bu? Paham ya? Dapat ya? Mbak Ririn ya? Aman ya? Kenapa pentingnya critical thinking ada di situ? Silakan Ibu, punten. Pertanyaannya sebenarnya oke kita sekarang udah ngerti nih ada level-level gitu ya. Tergantung kita pilih mau di mana. Misalnya kita mau milih ketakwaan itu tadi bijaksana gitu kan berarti mulai dari diri. Tapi kan namanya ketemu orang-orang, lingkungan dan segala macam banyak beda-beda. Gimana caranya ada nggak upaya-upaya yang praktis gitu yang bisa kita lakukan menggedekan, membesarkan ember allowance gitu. Oke, gini Bu. Ya, dikit lagi ya. Nanti ingetin saya untuk ngedetailin ini ya. Sekarang saya tanya. Satu hal yang paling gak bisa kita lakukan adalah ngatur orang lain. Betul nggak? Contoh. Ibu-ibu termasuk orang yang suka marah atau sering marah yang mana? Nah, jadi jawab aja sendiri-sendiri ya. Nah. Sekarang saya tanya, apa yang membuat ibu-ibu marah? Ya, coba dirasa-rasa dulu, rasa dulu, baru ngomong gitu. Dengerin dulu. Kan kita agak-agak latihan. Apa basic akar roots yang ngebuat kita marah misalnya tadi? Hah? Oke. Karena marah adalah hobiku. Itu jawaban bagus tuh. Marah gara-gara ego bukan? Ego tuh nggak baik nggak buruk Bu, enggak. Ada ego yang negatif, ada ego yang positif. Ibu kalau nggak pakai ego nggak bisa belajar ke sini loh. Tapi yang lagi dipakai sekarang egonya frekuensi di atas gitu. Oke? Nah, coba renungin ini. Mau marah, mau benci, mau apapun satu karena kita tidak mengerti. Bu. Karena apa? Karena nggak ngerti aja. Jadi marah. Betul nggak? Begitu udah ngerti, marahnya pasti turun. Oh, kamu tuh ya gue, tapi kan gini, oh udah. Tapi sekarang yang dikedepankan adalah marahnya dulu, penolakannya dulu daripada pengertiannya. Betul nggak? Ngelihat dikit judgment. Karena kenapa? Emang udah dilatihnya begitu. Makanya kalau tadi Ibu bicara, gimana tips praktisnya? Nggak bisa nggak Bu? Latihan, udah gitu aja. Latihan untuk mulai mengerti dulu, bahasa kerennya, coba tingkatkan rasa memaklumi itu dulu. Bu saya mau nanya ya, maaf, ini ada 1000 orang yang datang nih ceritanya. 1000 orang yang datang ke sini punya 1000 program yang berbeda nggak? Iya. Jadi pasti beda nggak? Kalau ada anak lahir di penjudi, buat dia judi fine-fine aja, betul nggak?
Kalau ada anak dilahir di tempat penjahat, buat dia jahat fine-fine aja, betul nggak? Berarti masing-masing kita programnya beda nggak? Jadi kalau ibu ketemu orang nyebelin, udah aja, oh itu emang programnya begitu, udah selesai. Betul nggak? Sekarang yang menarik adalah semuanya pengen sesuai dengan apa yang aku pengen. Kenapa? Karena aku nggak ngerti. Berarti pengertian penting untuk dinaikin nggak? Iya dong. Sekarang saya tanya, apa yang membuat kita nggak ngerti? Membuat kita nggak paham apa? Kurangnya belajar, pengetahuan. Jadi pengetahuan leads to kepada understanding, knowledge leads to understanding, understanding leads to action. Jadi kalau ibu ketemu orang nyebelin satu, oh berarti saya harus belajar lagi nih, gitu. Ibu kalau doa ya sama Tuhan nih, sok cobain nanti malam. Ya Allah jadikan aku orang sabar. Besok pasti ibu ketemu orang nyebelin. Betul nggak? Berarti waktu ketemu orang nyebelin doa lagi dikabul nggak? Kalau lagi dikabul harusnya ngomong apa? Allah. Jadi begitu nanti keluar dari sini ketemu yang berbeda apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah tapi ikhlas ya. Beda sama alhamdulillah. Beda. Aku ikhlas. Nah beda, itu ngegas namanya. Oke? Karena once kita ada di level understanding, itu masuk ke dalam level yang namanya wisdom. Maka wisdom, bahasa kerennya disebut Buddha gitu loh Bu. Buddha adalah orang yang awakening, Buddha adalah orang yang penuh dengan wisdom. Makanya kenapa ada Buddha di situ gitu. Buddha itu bukan nama orang, bukan. Tapi seseorang dalam state awakening. Seseorang dalam state wisdom, gitu kira-kira. Maka semua kunci dari tasawuf, kata kuncinya adalah menjadi orang yang bijaksana. Oke? Kalau masih di level kamu yang salah, belum belajar. Tapi udah mulai nyadar, pasti aku deh ada sesuatu, mulai belajar. Tapi di level tertinggi, nggak ada yang salah, selesai belajar. Berarti kita sudah melampaui yang namanya dualitas. Gitu Bu. Sip ya. Jadi semua penderitaan datang dari mana Bu? Banyak mau udah gitu aja. Sok ibu nggak mau, nggak akan menderita. Tapi bukan berarti jangan punya kemauan, bukan. Tapi kontrol konteksnya adalah back ke sadar akan egoku ada di frekuensi bawah atau tinggi gitu kira-kira. Sip ya? Oke Bu? Paham? Dapat sesuatu hari ini? Dapat sesuatu? Clear ya? Kita simpulkan boleh? Ini udah 11:30. Ada lagi pertanyaan? Anyway? Udah aman ya? Dah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, boleh nggak saya minta 3 orang kira-kira hari ini dapat apa aja gitu buat kita evaluasi, silakan. Kan wadah kita beda-beda ya Bu ya. Pasti ketika ada wadah tertentu, kayaknya saya dapat ini deh hari ini gitu. Saya dapat ini deh, pasti nggak ada yang sama pasti. Silakan. Mau saya tunjuk atau mau menyerahkan diri? Ya, tunjuk sama Bu Mita. Iya, tolong tunjukin satu siapa gitu. Oh, yang baru deh. Yes. Yang baru. Makanya tadi saya. Oke. Oh ya nih. Sip. Ya yang baru tuh ospek ya, biasa ya. Jadi hari ini saya lebih memahamin perbedaan diri dan identitas. Dan itu aja sih. Ya, diri dan identitas gitu Iya, ya. jadi saya tahu perbedaannya dan jadi paham. Jadi di Islam itu ada diri dan identitas. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan? Boleh tunjuk satu, Mbak? Tunjuk satu aja siapa? Mau kenal, mau enggak silahkan. Siapa aja nggak ada ini. Siapa aja. Yang baru. Nggak tahu yang baru yang mana. Saya yang tahu yang baru. Ada lagi? Satu lagi? 2 lagi gitu? Supaya kita bisa... Oh ya, Ibu. Ibu punten. Ya, nanti tunjuk satu yang baru. Mesti pakai ini ya. Walaupun saya telat, alhamdulillah tetap dengan konsentrasi penuh.
Yang saya dapatkan adalah agar kita terus harus berlatih untuk bisa menuju kepada level yang tadi disampaikan oleh Kang Abu, takwa, Ya. bijaksana di level yang tertinggi. Ya kepleset boleh lah, tapi tetap bisa cepat naik, tidak seperti dulu lagi. Nice. Kalau dulu kan lama gitu kalau mau balik lagi ya. Nah kalau sekarang udah dapat dari kajian Kang Abu bisa cepet gitu loh. Jadi nggak lama-lama, ngapain lama-lama benci sama orang, ngapain lama-lama marah sama orang kan gitu. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Kang Abu. Keren banget, boleh tepuk tangan. Satu lagi boleh? Nah, silakan. Assalamualaikum, saya termasuk baru seperti Mbak Siska dan Ibu. Yang saya tangkap di sini sebenarnya sudah beberapa kali saya dengar di acaranya Kang Abu. Tapi pemahaman untuk diri dan identitas seperti Mbak Siska itu terulang kembali. Menurut saya itu adalah basic daripada kita semuanya as a person. Yes. Jadi Person tuh diri atau identitas, Bu? diri. Sorry, identitas. Person tuh topeng. Topengnya. Jadi itu kena sekali. Memang kelihatannya sepele waktu diuraikan dengan Kang Abu, diri dan identitas. Tapi sebenarnya ini tuh basic daripada kita semuanya, menurut saya. Dan ini alangkah baiknya kalau memang saya bisa menurunkan ke anak cucu saya untuk mengatakan seperti ini. Karena dari sini kita udah bisa menjabarkan ke yang lain-lainnya. Sementara itu terima kasih Kang Abu. Sehat terus ya. Boleh, tepuk tangan. Terima kasih, Bu. Keren, keren, keren. Mantap, mantap. Dah, mudah-mudahan ada something hari ini. Baik, ibu-ibu, kita hening sejenak untuk menutup sesi kita hari ini. Santai dan rileks, jangan tegang, duduknya nyaman. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya kita di ujung perjumpaan kita, tapi kita tetap kalaupun nanti pas makan siang ada sesi tanya jawab dengan Kang Abu, monggo. Nah, alhamdulillah Kang Abu, kita terima kasih sekali kita bisa sama-sama belajar dan bisa insya Allah mengamalkan ilmunya dan kita keluar dari rumah dari Bu Ami kita akan semakin baik lagi. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah nanti bulan depan kita akan isi lagi dengan Kang Abu. Itu di tanggal 5 ya Kang ya, insya Allah 5 Oktober apa 7? 7 Oktober nanti kita bikin temanya kalau tidak Kita tentang bahas sholat, mau bahas warisan atau sholat. Ya. Boleh. Iya boleh. Ya. Jadi monggo kita senang kalau semakin rame semakin itu dan kita harapkan kalau bisa on time supaya tidak ada distraction. Jadi kalau pas menerangkan tiba-tiba telat gitu kan ibu-ibu jadi si ustadznya si Kang Abunya juga akan. Jadi kita harapkan on time, kita kasih waktu 9.30 itu untuk ibu-ibu bisa di sini dan saling ngobrol jam 10 tepat kita mulai. Gitu ya, jadi kalau mau mengajak temennya tolong be on time supaya kita juga dapat ilmunya tidak setengah-setengah gitu. Jadi kita semakin bijak lagi. Oke, terima kasih Kang Abu, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk ibu-ibu semuanya. Sebelum makan siang kita akan mengadakan ini yang penting yaitu foto session. Iya, Ya, assalamualaikum Rundown warahmatullahi paling wabarakatuh. penting adalah foto. Hatur nuhun Bu. Iya, Coba. sami-sami. Ada, nanti habisin aku kirim. Ada biasanya. Nanti dikirim di grup ya.
Biasanya pakai daster ya. Nah.